Tahukah kamu, dalam teorema Pitagoras terdapat berbagai jenis segitiga. Panjang sisi dari masing-masing segitiga akan membuat segitiga yang berbeda. Lalu, apa saja sih jenis segitiga dalam teorema Pitagoras? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas. Hai teman-teman, kenalin kakak Kak Cynthia. Hari ini kita akan membahas jenis-jenis segitiga dalam teorema Pitagoras. Sebelumnya, kita telah mengetahui isi dari teorema Pitagoras, di mana jumlah kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Atau bisa disebut C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dalam teorema Pitagoras terdapat 3 jenis segitiga yang berasal dari perbedaan panjang dari sisi-sisi segitiganya. Nah, teman-teman, berdasarkan teorema Pitagoras, jika kita mempunyai segitiga di mana terlihat bahwa sisi A adalah sisi yang berhadapan di A, sisi B adalah sisi yang berhadapan di B, dan sisi C adalah sisi yang berhadapan di C. Hal ini perlu diingat untuk memudahkan kita dalam menentukan jenis segitiga. Misalkan kakak mempunyai segitiga seperti ini, perhatikan segitiga ini. Nah, dari segitiga ini terlihat bahwa sisi hipotenusa atau sisi C-nya merupakan penjumlahan dari sisi A dan sisi B, sehingga berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di C. Selanjutnya, kakak mempunyai segitiga seperti ini. Perhatikan bentuk segitiga ini. Terlihat bahwa sisi A adalah sisi yang berhadapan di A, dan sisi B adalah sisi yang berhadapan di B, serta sisi C adalah sisi yang berhadapan di C. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa segitiga ini memiliki sisi C yang lebih pendek dari sisi A ditambah sisi B, sehingga berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, atau C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, segitiga ini disebut segitiga lancip. Nah, ini adalah jenis segitiga terakhir dalam teorema Pitagoras. Terlihat bentuknya berbeda ya dengan segitiga-segitiga sebelumnya. Segitiga yang terakhir memiliki sisi C yang melebihi panjang dari sisi A ditambah sisi B, sehingga berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, atau C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Segitiga ini disebut segitiga tumpul. Nah, adik-adik, dapat kita simpulkan jenis segitiga pada teorema Pitagoras ada 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang jenis-jenis segitiga dalam teorema Pitagoras, di sini kakak mempunyai satu contoh soal. Kakak mempunyai sebuah segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut, yaitu 12 cm, 15 cm, dan 27 cm. Lalu, apakah jenis segitiga ini? Diketahui dari soal bahwa C merupakan sisi terpanjang, maka C sama dengan 27 cm, A sama dengan 12 cm, dan B sama dengan 15 cm. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita mendapatkan nilai-nilai C kuadrat sama dengan 27 kuadrat, maka nilai dari 27 kuadrat sama dengan 729. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, hasilnya yaitu 144 ditambah 225 sama dengan 369. Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dan C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ini adalah segitiga tumpul. Untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang
jenis-jenis segitiga dalam teorema Pitagoras, di sini kakak mempunyai satu soal kuis. Diberikan sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi AB 9 cm dan panjang sisi BC 11 cm serta panjang sisi AC adalah 13 cm. Apakah jenis segitiga ABC? A. Segitiga siku-siku, B. Segitiga lancip, C. Segitiga tumpul, dan D. Segitiga istimewa. Diketahui dari soal, panjang sisi AB sama dengan 9 cm merupakan sisi A. Panjang sisi BC sama dengan 11 cm yang merupakan sisi B. Dan panjang sisi AC sama dengan 13 cm yang merupakan sisi C. Maka A kuadrat sama dengan 9 kuadrat sama dengan 81, B kuadrat sama dengan 11 kuadrat sama dengan 121, dan C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 81 ditambah 121 sama dengan 202. Maka dapat dilihat bahwa nilai dari C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat dan merupakan segitiga lancip. Maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip dengan pilihan jawaban yang B. Dapat kita simpulkan dari pembahasan materi dan pembahasan soal bahwa dalam teorema Pitagoras terdapat 3 jenis segitiga yang berbeda yang merupakan perwujudan dari panjang sisi dari masing-masing segitiga. Di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat merupakan segitiga siku-siku, sedangkan C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat merupakan segitiga lancip, dan C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat merupakan segitiga tumpul. Semoga teman-teman semakin paham dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bye-bye!